Progres rehabilitasi rumah terdampak bencana angin puting beliung di Ohoy, Deb, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dengan klasifikasi berat tengah dilakukan warga. Dengan berbekal bantuan dari Pemkab Malra serta uluran dari beberapa kelompok kategorial gereja, warga kembali berupaya membangun kembali rumahnya pasca bencana awal Desember 2024 lalu. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Megari Ferarenya. Silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Yustina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bahwa angin puting beliung sempat menerpa Kabupaten Maluku Tenggara pada awal Desember 2024 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara rusak, dan ada yang dikategorikan rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Melalui dana bantuan tak terduga, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada ratusan korban bencana alam tersebut dengan klasifikasi rumah rusak rumah rusak berat sebesar Rp6.095.000 dan rusak ringan sebesar Rp2.395.000 dan rusak sedang sebanyak Rp4.060.000. Untuk saat ini progres pembangunan rumah atau rehabilitasi rumah warga sendiri sudah mencapai 80% untuk klasifikasi rumah rusak berat dan rusak sedang, sementara rusak berat sendiri tengah dikerjakan oleh masyarakat di desa atau Ohoy Debut, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini tengah membangun rumah terdampak angin puting beliung dengan klasifikasi rusak berat. Sementara itu masyarakat juga menyatakan bahwa sebenarnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah ini juga tidak mencukupi untuk membangun rumahnya, namun mereka juga berterima kasih terhadap tanggap cepat yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga walaupun sedikit bantuan yang diberikan namun bisa berarti dan bisa memulihkan kondisi rumahnya sehingga masyarakat bisa kembali menempati rumahnya masing-masing. Saat ini rumah dengan klasifikasi berat sendiri penghuninya sementara menumpang di rumah keluarga setempat. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Megari Ferarenya, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Cornelis Oscar Jamlean, salah seorang korban rumah rusak. Bantuan dengan uang tunai. Apa kira-kira dapat bantuan selain dari Pemda, ada dari yang lain? Pemda, dari umat Provinsi Hojang, beberapa mahasiswa, dari Pemda, kegiatan dari rumah yang rusak ringan dan yang ringan. Kalau ini rusaknya rusak berat. Berarti 6 juta sekian ya, Om. Terus kalau untuk progres rehabilitasi rumah sendirinya seperti apa untuk sekarang? Ya, sekarang saya sementara cecor kayu, Siap. sementara angkat pasir, Siap. besoknya saya mau beli batu teras ke Berarti dipastikan akan segera diperbaiki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat atau SPB berdiri. Namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hualmual masih menjadi keluhan utama masyarakat pada 20 Januari 2025. Kondisi jalan yang rusak parah ini sangat menghambat aktivitas sehari-hari terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan selengkapnya dari Anda.
Seperti benar dapat saya laporkan, sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat berdiri, namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Mual masih menjadi tujuan utama masyarakat. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat menghambat aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Puluhan tahun warga tak menikmati aspal, bahkan sebagian jalan berlumpur harus dilalui. Arif Iksan, 26 tahun, seorang tenaga pendidik, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya saat harus menempuh perjalanan menuju salah satu sekolah di Desa Luhu. Ia mengatakan sepanjang jalan sekitar 1 km rusak parah, bahkan belum diaspal. Tak heran waktu tempuh semakin lama. Menurut Arif, saking parahnya kerusakan jalan ini sangat berisiko, terutama bagi ibu hamil. Selain kondisi jalan yang rusak, Arif juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum di sepanjang jalan. Meski demikian, Arif tetap bersemangat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat memprihatinkan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Seram bagian Barat, agar masyarakat dapat menikmati aksesibilitas yang lebih baik. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jenderal Wis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akibat tidak memberikan Rp5.000, anak muda Ambon terdakwa Martinus Lukmetia Blak alias Tinus yang berusia 29 tahun rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus Lukmetia Blak saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuner sekalian, bahwa akibat dari tidak memberikan uang Rp5.000, anak muda di Ambon terdakwa Martinus Lukmetia Blak alias Tinus usia 29 tahun rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang didampingi Majelis Hakim yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Bahwa perbuatan terdakwa itu berlangsung pada 9 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di pertigaan Lahani RT 001 RW 004 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepat di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin. Awalnya korban Jesaya Laweri alias Yeye datang di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin untuk membeli susu energen. Saat itu terdakwa langsung menghampiri korban dan meminta uang dari saksi korban sebesar Rp5.000 untuk membeli rokok. Namun karena saksi tidak memberikan uang tersebut, terdakwa langsung menikamnya. Setelah ditikam, korban langsung melarikan diri dan dibantu saksi Yordan Lelet alias Odan untuk dibawa ke Rumah Sakit TK 2 Prof. Dr. J.A. Latumeten dan mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat hasil visum yang dibuat dan ditandatangani Dr. Raden Aceh Hasanusi. Dari hasil pemeriksaan, yakni pinggang sebelah kanan, tampak luka terbuka berukuran 3 kali 0,5 cm 0,5 cm tepi reguler, sudut tajam dan tidak disertai jembatan jaringan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dan pasal 351 ayat 1 KUH Pidana. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak tanggal 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, baik benar dapat saya laporkan upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa Ipus dilaporkan hilang saat pergi melaut menggunakan perahu ketinting di sekitar perairan Desa Arma. Setelah upaya pencarian oleh masyarakat setempat dan tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri tidak membuahkan hasil, operasi pencarian secara resmi dinyatakan selesai. Keluarga korban yang telah menerima keputusan ini mengucapkan terima kasih atas upaya pencarian yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian yang dilakukan mencakup wilayah perairan di sekitar Desa Arma dengan menggunakan berbagai peralatan. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian secara intensif, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan luasnya wilayah pencarian menjadi kendala dalam upaya pencarian. Hilangnya Ipus Luturmas ini menambah daftar panjang kasus nelayan hilang di perairan Maluku. Kondisi geografis yang menantang dan cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan laut dan hilangnya nelayan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para nelayan untuk selalu memperhatikan keselamatan saat melaut, terutama saat cuaca buruk. Penggunaan alat keselamatan yang memadai dan koordinasi yang baik tentunya dengan pihak terkait sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hilang selama 3 hari Arifin Y. Ulung yang berusia 50 tahun, seorang nelayan belum ditemukan pada Jumat 24 Januari 2025. Y. Ulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari. Pada difokuskan di sekitaran perairan Pulau Batu Jungku pada Kamis 23 Januari. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah mengatakan pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekira pukul 7 pagi hari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners bahwa dapat saya laporkan dari Ambon, Arifin Y. Ulung, seorang nelayan hilang saat melaut hingga kini belum ditemukan. Y. Ulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari 2025 pada sekitaran perairan Pulau Batu Jungku. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengatakan hari ketiga pencarian pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. Berbagai pihak dilibatkan termasuk masyarakat setempat yang menggunakan speedboat serta speedboat Polariut Polda Maluku. Meskipun pencarian berjam-jam hingga sore hari, tim SAR belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Seiring dengan pencarian, sempat beredar kabar bahwa Arifin ditemukan di Pulau Sanana, Provinsi Maluku Utara. Namun setelah dikoordinasi, informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya. Dengan cuaca hujan ringan, operasi pencarian dihentikan sementara dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada pagi nantinya. Sebagai informasi, Arifin Y. Ulung usia 50 tahun dikabarkan hilang saat melaut sejak Senin 20 Januari 2025 menggunakan longboats di sekitaran perairan Batu Jungku. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya rekan, selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Progres rehabilitasi rumah terdampak bencana angin puting beliung di Ohoy, Debus, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dengan klasifikasi berat tengah dilakukan warga. Dengan berbekal bantuan dari Pemkab Malra serta uluran dari beberapa kelompok kategorial gereja, warga kembali berupaya membangun kembali rumahnya pasca bencana awal Desember 2024 lalu. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Megari Ferrarenya. Silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Yustina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bahwa angin puting beliung sempat menerpa Kabupaten Maluku Tenggara pada awal Desember 2024 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara rusak, dan ada yang dikategorikan rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Melalui dana bantuan tak terduga, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada ratusan korban bencana alam tersebut dengan klasifikasi rumah rusak sebesar rumah rusak berat sebesar Rp6.095.000 dan rusak ringan sebesar Rp2.395.000 dan rusak sedang sebanyak Rp4.060.000. Untuk saat ini progres pembangunan rumah atau rehabilitasi rumah warga sendiri sudah mencapai 80% untuk klasifikasi rumah rusak berat dan rusak sedang, sementara rusak berat sendiri tengah dikerjakan oleh masyarakat di desa atau Ohoy Debus, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini tengah membangun rumah terdampak angin puting beliung dengan klasifikasi rusak berat. Sementara itu masyarakat juga menyatakan bahwa sebenarnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah ini juga tidak mencukupi untuk membangun rumahnya, namun mereka juga berterima kasih terhadap tanggap cepat yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga walaupun sedikit bantuan yang diberikan namun bisa berarti dan bisa memulihkan kondisi rumahnya sehingga masyarakat bisa kembali menempati rumahnya masing-masing. Saat ini rumah dengan klasifikasi berat sendiri penghuninya sementara menumpang di rumah keluarga setempat. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Megari Ferrarenya, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Cornelis Oscar Jamlean, salah seorang korban rumah rusak. Bantuan dengan uang tunai. Apa? Kira-kira dapat bantuan selain dari Pemda, ada dari yang lain? Pemda, dari umat Pulau yang beberapa mahasiswa dari Pemda, kegiatan dari rumah yang rusak ringan dan yang ringan. Berat. Kalau ini rusaknya rusak berat. Berarti 6 juta sekian ya Om. Terus kalau untuk progres rehabilitasi rumah sendirinya seperti apa untuk sekarang? Ya, sekarang saya sementara cecor kayu, Siap. sementara angkat pasir. Siap. Esoknya saya mau beli batu tera dekatku. Berarti dipastikan akan segera diperbaiki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat atau SPB berdiri. Namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hualmual masih menjadi keluhan utama masyarakat pada 20 Januari 2025. Kondisi jalan yang rusak parah ini sangat menghambat aktivitas sehari-hari terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan selengkapnya dari Anda.
Seperti benar dapat saya laporkan, sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat berdiri, namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hual Mual masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat menghambat aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Puluhan tahun warga tak menikmati aspal, bahkan sebagian jalan berlumpur harus dilalui. Arif Iksan, 26 tahun, seorang tenaga pendidik, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya saat harus menempuh perjalanan menuju salah satu sekolah di Desa Luhu. Ia mengatakan sepanjang jalan sekitar 1 km rusak parah, bahkan belum diaspal. Tak heran waktu tempuh semakin lama. Menurut Arif, saking parahnya kerusakan jalan ini sangat berisiko, terutama bagi ibu hamil. Selain kondisi jalan yang rusak, Arif juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum di sepanjang jalan. Meski demikian, Arif tetap bersemangat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat memprihatinkan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Seram bagian Barat, agar masyarakat dapat menikmati aksesibilitas yang lebih baik. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jenderal Wis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akibat tidak memberikan Rp5.000, anak muda Ambon terdakwa Martinus Lukmetia Blat alias Tinus yang berusia 29 tahun rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus Lukmetia Blat saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuner sekalian, bahwa akibat dari tidak memberikan uang Rp5.000, anak muda di Ambon, terdakwa Martinus Lukmetia Blat alias Tinus, usia 29 tahun, rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang didampingi Majelis Hakim yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Bahwa perbuatan terdakwa itu berlangsung pada 9 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di pertigaan Lahani RT 001 RW 004 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepat di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin. Awalnya korban Jesaya Laweri alias Yeye datang di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin untuk membeli susu energen. Saat itu terdakwa langsung menghampiri korban dan meminta uang dari saksi korban sebesar Rp5.000 untuk membeli rokok. Namun karena saksi tidak memberikan uang tersebut, terdakwa langsung menikamnya. Setelah ditikam, korban langsung melarikan diri dan dibantu saksi Yordan Lelet alias Odan untuk dibawa ke Rumah Sakit TK 2 Prof. Dr. J.A. Latumeten dan mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat hasil visum yang dibuat dan ditandatangani Dr. Raden Aceh Hasanusi. Dari hasil pemeriksaan, yakni pinggang sebelah kanan, tampak luka terbuka berukuran 3 x 0,5 cm 0,5 cm tepi reguler, sudut tajam dan tidak disertai jembatan jaringan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dan pasal 351 ayat 1 KUH Pidana. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak tanggal 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa Ipus dilaporkan hilang saat pergi melaut menggunakan perahu ketinting di sekitar perairan Desa Arma. Setelah upaya pencarian oleh masyarakat setempat dan tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri tidak membuahkan hasil, operasi pencarian secara resmi dinyatakan selesai. Keluarga korban yang telah menerima keputusan ini mengucapkan terima kasih atas upaya pencarian yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian yang dilakukan mencakup wilayah perairan di sekitar Desa Arma dengan menggunakan berbagai peralatan. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian secara intensif, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan luasnya wilayah pencarian menjadi kendala dalam upaya pencarian. Hilangnya Ipus Luturmas ini menambah daftar panjang kasus nelayan hilang di perairan Maluku. Kondisi geografis yang menantang dan cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan laut dan hilangnya nelayan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para nelayan untuk selalu memperhatikan keselamatan saat melaut, terutama saat cuaca buruk. Penggunaan alat keselamatan yang memadai dan koordinasi yang baik tentunya dengan pihak terkait sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hilang selama 3 hari Arifin Y. Ulung yang berusia 50 tahun, seorang nelayan belum ditemukan pada Jumat 24 Januari 2025. Y. Ulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari. Pada difokuskan di sekitaran perairan Pulau Batu Jungku pada Kamis 23 Januari. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah mengatakan pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekira pukul 7 pagi hari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners bahwa dapat saya laporkan dari Ambon, Arifin Y. Ulung, seorang nelayan hilang saat melaut hingga kini belum ditemukan. Y. Ulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari 2025 pada sekitaran perairan Pulau Batu Jungku. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengatakan hari ketiga pencarian pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. Berbagai pihak dilibatkan termasuk masyarakat setempat yang menggunakan speedboat serta speedboat Polariut Polda Maluku. Meskipun pencarian berjam-jam hingga sore hari, tim SAR belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Seiring dengan pencarian, sempat beredar kabar bahwa Arifin ditemukan di Pulau Sanana, Provinsi Maluku Utara. Namun setelah dikoordinasi, informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya. Dengan cuaca hujan ringan, operasi pencarian dihentikan sementara dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada pagi nantinya. Sebagai informasi, Arifin Y. Ulung usia 50 tahun dikabarkan hilang saat melaut sejak Senin 20 Januari 2025 menggunakan longboats di sekitaran perairan Batu Jungku. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Progres rehabilitasi rumah terdampak bencana angin puting beliung di Ohoy, Debus, Kecamatan Manyo, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dengan klasifikasi berat tengah dilakukan warga. Dengan berbekal bantuan dari Pemkab Malra serta uluran dari beberapa kelompok kategorial gereja, warga kembali berupaya membangun kembali rumahnya pasca bencana awal Desember 2024 lalu. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Megari Ferrarinya. Silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Yustina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bahwa angin puting beliung sempat menerpa Kabupaten Maluku Tenggara pada awal Desember 2024 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah di di tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara rusak, dan ada yang dikategorikan rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Melalui dana bantuan tak terduga, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada ratusan korban bencana alam tersebut dengan klasifikasi rumah rusak sebesar rumah rusak berat sebesar Rp6.095.000 dan rusak ringan sebesar Rp2.395.000 dan rusak sedang sebanyak Rp4.060.000. Untuk saat ini progres pembangunan rumah atau rehabilitasi rumah warga sendiri sudah mencapai 80% untuk klasifikasi rumah rusak berat dan rusak sedang, sementara rusak berat sendiri tengah dikerjakan oleh masyarakat di desa atau Ohoy Debus, Kecamatan Manyo, Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini tengah membangun rumah terdampak angin puting beliung dengan klasifikasi rusak berat. Sementara itu masyarakat juga menyatakan bahwa sebenarnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah ini juga tidak mencukupi untuk membangun rumahnya, namun mereka juga berterima kasih terhadap tanggap cepat yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga walaupun sedikit bantuan yang diberikan namun bisa berarti dan bisa memulihkan kondisi rumahnya sehingga masyarakat bisa kembali menempati rumahnya masing-masing. Saat ini rumah dengan klasifikasi berat sendiri penghuninya sementara menumpang di rumah keluarga setempat. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Megari Ferrarinya, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Cornelis Oscar Jamlean, salah seorang korban rumah rusak. Bantuan dengan uang tunai. Apa? Kira-kira dapat bantuan selain dari Pemda, ada dari yang lain? Pemda, dari umat Provinsi Loyang, beberapa mahasiswa, dari Pemda, kelihatan dari rumah yang rusak ringan dan yang ringan berat. Kalau ini rusaknya rusak berat. Berarti 6 juta sekian ya. Terus kalau untuk progres rehabilitasi rumah sendirinya seperti apa untuk sekarang? Ya, sekarang saya sementara secor kayu, Siap. sementara angkat pasir, Siap. esoknya saya mau beli batu tera, tetapi Berarti dipastikan akan segera diperbaiki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat atau SPB berdiri. Namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hualmual masih menjadi keluhan utama masyarakat pada 20 Januari 2025. Kondisi jalan yang rusak parah ini sangat menghambat aktivitas sehari-hari terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan selengkapnya dari Anda.
Seperti biasa dapat saya laporkan, sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat berdiri, namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hual Mual masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat menghambat aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Puluhan tahun warga tak menikmati aspal, bahkan sebagian jalan berlumpur harus dilalui. Arif Iksan, 26 tahun, seorang tenaga pendidik, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya saat harus menempuh perjalanan menuju salah satu sekolah di Desa Luhu. Ia mengatakan sepanjang jalan sekitar 1 km rusak parah, bahkan belum diaspal. Tak heran waktu tempuh semakin lama. Menurut Arif, saking parahnya kerusakan jalan ini sangat berisiko terutama bagi ibu hamil. Selain kondisi jalan yang rusak, Arif juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum di sepanjang jalan. Meski demikian, Arif tetap bersemangat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat memprihatinkan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Seram bagian Barat agar masyarakat dapat menikmati aksesibilitas yang lebih baik. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akibat tidak memberikan Rp5.000, anak muda Ambon terdakwa Martinus Lukmetia Blak alias Tinus yang berusia 29 tahun rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus Lukmetia Blak saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuner sekalian, bahwa akibat dari tidak memberikan uang Rp5.000, anak muda di Ambon, terdakwa Martinus Lukmetia Blak alias Tinus, usia 29 tahun, rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang didampingi Majelis Hakim yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Bahwa perbuatan terdakwa itu berlangsung pada 9 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di pertigaan Lahani RT 001 RW 004 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepat di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin. Awalnya korban Jesaya Laweri alias Yeye datang di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin untuk membeli susu energen. Saat itu terdakwa langsung menghampiri korban dan meminta uang dari saksi korban sebesar Rp5.000 untuk membeli rokok. Namun karena saksi tidak memberikan uang tersebut, terdakwa langsung menikamnya. Setelah ditikam, korban langsung melarikan diri dan dibantu saksi Yordan Lelet alias Odan untuk dibawa ke rumah sakit TK 2 Prof. Dr. J.A. Latumeten dan mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat hasil visum yang dibuat dan ditandatangani Dr. Raden Aceh Hasanusi. Dari hasil pemeriksaan, yakni pinggang sebelah kanan, tampak luka terbuka berukuran 3 x 0,5 cm 0,5 cm, tepi reguler, sudut tajam dan tidak disertai jembatan jaringan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUH pidana dan pasal 351 ayat 1 KUH pidana. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak tanggal 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa Ipus dilaporkan hilang saat pergi melaut menggunakan perahu ketinting di sekitar perairan Desa Arma. Setelah upaya pencarian oleh masyarakat setempat dan tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri tidak membuahkan hasil, operasi pencarian secara resmi dinyatakan selesai. Keluarga korban yang telah menerima keputusan ini mengucapkan terima kasih atas upaya pencarian yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian yang dilakukan mencakup wilayah perairan di sekitar Desa Arma dengan menggunakan berbagai peralatan. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian secara intensif, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan luasnya wilayah pencarian menjadi kendala dalam upaya pencarian. Hilangnya Ipus Luturmas ini menambah daftar panjang kasus nelayan hilang di perairan Maluku. Kondisi geografis yang menantang dan cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan laut dan hilangnya nelayan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para nelayan untuk selalu memperhatikan keselamatan saat melaut, terutama saat cuaca buruk. Penggunaan alat keselamatan yang memadai dan koordinasi yang baik tentunya dengan pihak terkait sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hilang selama 3 hari Arifin Waiulung yang berusia 50 tahun, seorang nelayan belum ditemukan pada Jumat 24 Januari 2025. Waiulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari. Pada difokuskan di sekitaran perairan Pulau Batu Jungku pada Kamis 23 Januari. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah mengatakan pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekira pukul 7 pagi hari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners, bahwa dapat saya laporkan dari Ambon, Arifin Waiulung, seorang nelayan hilang saat melaut hingga kini belum ditemukan. Waiulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari 2025 pada sekitaran perairan Pulau Batu Jungku. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengatakan hari ketiga pencarian pada Kamis kemarin, operasi pencarian dimulai sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. Berbagai pihak dilibatkan termasuk masyarakat setempat yang menggunakan speedboat serta speedboat Polairut Polda Maluku. Meskipun pencarian berjam-jam hingga sore hari, tim SAR belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Seiring dengan pencarian, sempat beredar kabar bahwa Arifin ditemukan di Pulau Sanana, Provinsi Maluku Utara. Namun setelah dikoordinasi, informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya. Dengan cuaca hujan ringan, operasi pencarian dihentikan sementara dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada pagi nantinya. Sebagai informasi, Arifin Waiulung usia 50 tahun dikabarkan hilang saat melaut sejak Senin 20 Januari 2025 menggunakan longboats di sekitaran perairan Batu Jungku. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
progres rehabilitasi rumah terdampak bencana angin puting beliung di Ohoy, Debus, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dengan klasifikasi berat tengah dilakukan warga. Dengan berbekal bantuan dari Pemkab Malra serta uluran dari beberapa kelompok kategorial gereja, warga kembali berupaya membangun kembali rumahnya pasca bencana awal Desember 2024 lalu. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, Reka Megari Ferrarenya. Silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Yusina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bahwa angin puting beliung sempat menerpa Kabupaten Maluku Tenggara pada awal Desember 2024 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara rusak, dan ada yang dikategorikan rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Melalui dana bantuan tak terduga, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada ratusan korban bencana alam tersebut dengan klasifikasi rumah rusak sebesar rumah rusak berat sebesar Rp6.095.000 dan rusak ringan sebesar Rp2.395.000 dan rusak sedang sebanyak Rp4.060.000. Untuk saat ini progres pembangunan rumah atau rehabilitasi rumah warga sendiri sudah mencapai 80% untuk klasifikasi rumah rusak berat dan rusak sedang, sementara rusak berat sendiri tengah dikerjakan oleh masyarakat di desa atau Ohoy Debus, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini tengah membangun rumah terdampak angin puting beliung dengan klasifikasi rusak berat. Sementara itu masyarakat juga menyatakan bahwa sebenarnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah ini juga tidak mencukupi untuk membangun rumahnya, namun mereka juga berterima kasih terhadap tanggap cepat yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga walaupun sedikit bantuan yang diberikan namun bisa berarti dan bisa memulihkan kondisi rumahnya sehingga masyarakat bisa kembali menempati rumahnya masing-masing. Saat ini rumah dengan klasifikasi berat sendiri penghuninya sementara menumpang di rumah keluarga setempat. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Megari Ferrarenya, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Cornelis Oscar Jamlean, salah seorang korban rumah rusak. Bantuan dengan uang tunai. Apa? Kira-kira dapat bantuan selain dari Pemda, ada dari yang lain? Pemda, dari umat Provinsi Hojang, beberapa mahasiswa, dari Pemda, kemudian dari rumah yang rusak ringan dan yang ringan berat. Kalau ini rusaknya rusak berat. Berarti 6 juta sekian ya Om. Terus kalau untuk progres rehabilitasi rumah sendirinya seperti apa untuk sekarang? Ya, sekarang saya sementara sensor kayu, Siap. sementara angka pasir, Siap. esoknya saya mau beli batu tera, tetapi Berarti dipastikan akan segera diperbaiki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat atau SPB berdiri. Namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hualmual masih menjadi keluhan utama masyarakat pada 20 Januari 2025. Kondisi jalan yang rusak parah ini sangat menghambat aktivitas sehari-hari terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan selengkapnya dari Anda.
Aktivitas dapat saya laporkan sudah 21 tahun Kabupaten Seram bagian Barat berdiri, namun akses jalan yang rusak di Kecamatan Hual Mual masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat menghambat aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman. Puluhan tahun warga tak menikmati aspal, bahkan sebagian jalan berlumpur harus dilalui. Aris Iksan, 26 tahun, seorang tenaga pendidik, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya saat harus menempuh perjalanan menuju salah satu sekolah di Desa Luhu. Dia mengatakan sepanjang jalan sekitar 1 km rusak parah, bahkan belum diaspal. Tak heran waktu tempuh semakin lama. Menurut Arik, saking parahnya kerusakan jalan ini sangat berisiko terutama bagi ibu hamil. Selain kondisi jalan yang rusak, Arik juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum di sepanjang jalan. Meski demikian, Arik tetap bersemangat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat memprihatinkan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Seram bagian Barat agar masyarakat dapat menikmati aksesibilitas yang lebih baik. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akibat tidak memberikan Rp5.000, anak muda Ambon terdakwa Martinus Lukmetia Blat alias Tinus yang berusia 29 tahun rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus Lukmetia Blat saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuner sekalian, bahwa akibat dari tidak memberikan uang Rp5.000, anak muda di Ambon, terdakwa Martinus Lukmetia Blat alias Tinus, usia 29 tahun, rela menikam temannya. Hal tersebut diakui Martinus saat agenda sidang terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon yang didampingi Majelis Hakim yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota pada Senin 20 Januari 2025. Bahwa perbuatan terdakwa itu berlangsung pada 9 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di pertigaan Lahani RT 001 RW 004 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepat di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin. Awalnya korban Jesaya Laweri alias Yeye datang di pondok milik saksi Udin Laduma alias Udin untuk membeli susu energen. Saat itu terdakwa langsung menghampiri korban dan meminta uang dari saksi korban sebesar Rp5.000 untuk membeli rokok. Namun karena saksi tidak memberikan uang tersebut, terdakwa langsung menikamnya. Setelah ditikam, korban langsung melarikan diri dan dibantu saksi Yordan Lelet alias Odan untuk dibawa ke rumah sakit TK 2 Prof. Dr. J.A. Latumeten dan mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat hasil visum yang dibuat dan ditandatangani Dr. Raden Aceh Hasanusi. Dari hasil pemeriksaan, yakni pinggang sebelah kanan, tampak luka terbuka berukuran 3 x 0,5 cm 0,5 cm, tepi reguler, sudut tajam dan tidak disertai jembatan jaringan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dan pasal 351 ayat 1 KUH Pidana. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak tanggal 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, seorang nelayan asal Desa Arma, Kecamatan Dirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang sejak 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa Ipus dilaporkan hilang saat pergi melaut menggunakan perahu katinting di sekitar perairan Desa Arma. Setelah upaya pencarian oleh masyarakat setempat dan tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri tidak membuahkan hasil, operasi pencarian secara resmi dinyatakan selesai. Keluarga korban yang telah menerima keputusan ini mengucapkan terima kasih atas upaya pencarian yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian yang dilakukan mencakup wilayah perairan di sekitar Desa Arma dengan menggunakan berbagai peralatan. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian secara intensif, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan luasnya wilayah pencarian menjadi kendala dalam upaya pencarian. Hilangnya Ipus Luturmas ini menambah daftar panjang kasus nelayan hilang di perairan Maluku. Kondisi geografis yang menantang dan cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan laut dan hilangnya nelayan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para nelayan untuk selalu memperhatikan keselamatan saat melaut, terutama saat cuaca buruk. Penggunaan alat keselamatan yang memadai dan koordinasi yang baik tentunya dengan pihak terkait sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hilang selama 3 hari Arifin Y. Ulung yang berusia 50 tahun, seorang nelayan belum ditemukan pada Jumat 24 Januari 2025. Y. Ulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari. Pada difokuskan di sekitaran perairan Pulau Batu Jungku pada Kamis 23 Januari. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah mengatakan pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekira pukul 7 pagi hari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners, bahwa dapat saya laporkan dari Ambon, Arifin Y. Ulung, seorang nelayan hilang saat melaut hingga kini belum ditemukan. Y. Ulung dilaporkan hilang kontak sejak Senin 20 Januari 2025 pada sekitaran perairan Pulau Batu Jungku. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengatakan hari ketiga pencarian pada Kamis kemarin operasi pencarian dimulai sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. Berbagai pihak dilibatkan termasuk masyarakat setempat yang menggunakan speedboat serta speedboat Polariut Polda Maluku. Meskipun pencarian berjam-jam hingga sore hari, tim SAR belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Seiring dengan pencarian, sempat beredar kabar bahwa Arifin ditemukan di Pulau Sanana, Provinsi Maluku Utara. Namun setelah dikoordinasi, informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya. Dengan cuaca hujan ringan, operasi pencarian dihentikan sementara dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada pagi nantinya. Sebagai informasi, Arifin Y. Ulung usia 50 tahun dikabarkan hilang saat melaut sejak Senin 20 Januari 2025 menggunakan longboats di sekitaran perairan Batu Jungku. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang.